Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video supporter Indonesia nggak butuh main cantik. Yang mereka butuhkan adalah hasil 3 poin. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Mampu dihalau, Milih tim main cantik tapi kalah atau main jelek tapi menang? Main jelek itu apa sih, Mat? Ininya, Mat? Kayak bertahan. Main jelek itu bertahan, nggak passing. Pokoknya golnya untung-untungan lah, menang 1-0. Kayak Juventus, udah gitu. Jelek tapi menang lah. Coach Justin nggak suka tuh. Sepak bola itu hanya bukan cetak gol. Harus indah semuanya. Jadi dia milih cantik tapi kalah. Kalah nggak apa-apa, tapi kan akan jadi bagus lama-lama. Emang ada yang salah dengan itu? Nggak ada sih. Tidak menghibur. Yang saya selalu lihat permainannya gimana. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan, nggak ada peluang lagi, atau kita menang dengan main bagus. Bodoh amat main bagus, yang penting itu 3 poin. bodoh amat, yang penting 3 poin. Bodoh amat, yang penting Indonesia menang 1-0. Timnas Indonesia itu filosofinya harus tiki taka, total football. Harus bisa main dari kaki ke kaki. Mainnya 4-3-3, nggak boleh counter attack. Emang filosofi sepak bola Indonesia itu jago bertahan kayak Itali? Kan nggak juga. Seenggaknya setelah semalam timnas U17 ya, adik-adik ini berhasil mengalahkan Korea Selatan, semakin membuktikan, semakin menunjukkan kalau misalnya filosofi yang paling cocok diterapkan di sepak bola Indonesia adalah compact defense dan direct counter attack, atau bahasa gampangnya catenaccio. Bahwa Catenaccio is dead, Jogo Bonito is dead. Yang bertahan apa? Total football. Semua klub timnas yang jadi juara dunia, juara di klub, itu semua menyerang. Hakikatnya timnas kita itu nggak cocok pakai filosofi kayak gitu. Nggak ada filosofi yang buruk, nggak ada filosofi yang bagus. Semua tentang cocok-cocokan, boy. Nanti pasti bakal ada yang ngomong kayak begini. Alah bang, lu memang ternak Sintayong aja bang. Apa-apa Sintayong bang, 3-4-3, 5-4-1 yang ciptain Sintayong bang. Formasi itu bukan doi yang ciptain, tapi doi paham banget sistem itu. Cocok banget diterapin di negara ini. Dan Nova Arianto bener-bener tahu betul, jeli betul kalau misalnya emang itu filosofi cocok di timnas kita, makanya diterapin. Kalian setuju boy kalau misalnya Indonesia emang cocok sama yang bertahan? Tanyakanlah kepada pelatih dari Persib Bandung, Boyan Hodak, yang dengan permainan reaktif Persib Bandung berhasil menjadi juara musim lalu, dan musim ini mereka masih berada di posisi puncak klasmen sementara Liga 1. TV dah, setahun TV nggak usah ngundang-ngundang ini manusia dah. Ini provokator ini si orang. Sok tahu pengamat bola lah, sok tahu masalah taktik lah. Lu hanya cuma nonton doang lu nggak punya lisensi kepelatihan, nggak usah sok-sok tahu lu. Bingung gue orang nih. Lu sama gue duel aja dah. Ayo duel kita di ring. Daripada lu banyak ngomong lu, biar gue pecahin lu punya mulut lu. Ayo. Setidaknya ada suatu fakta yang kalian harusnya sadar ya, bahwa ketika timnas kita bermain tanpa possession, tidak banyak pegang bola, kita malah bisa menang. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, reactive football, compact defense, direct counter attack, itu paling cocok di timnas kita. Kenapa timnas Indonesia itu cocok banget pakai filosofi kayak gini? Di segala kelompok usia, mau di U17, U20 sampai ke senior. Yang pertama, Indonesia itu punya banyak pemain yang cepat, winger kencang. Yang kedua, Indonesia nggak pernah punya striker yang tipikal poacher, the real number 9. Pemain yang besar bisa nunggu depan, pantulin bola tuh nggak ada. Semua striker kita dari zaman dulu, Bang Pamungkas, Boas Salosa, itu adalah striker tipikal pelari. Kita punya dulu nama Christian Gonzalez, tapi dia naturalisasi kan, dan nggak lama juga di timnas. Dan poin terakhir menurut gue yang paling penting, kita nggak punya gelandang tengah yang bisa lakukan end passing kayak Iniesta, kayak Kevin De Bruyne. Jadi percuma kita possession bola, kita kontrol bola lama-lama, percuma. Karena hakikatnya timnas kita itu nggak cocok pakai filosofi kayak gitu. Nggak ada filosofi yang buruk, nggak ada filosofi yang bagus. Semua tentang cocok-cocokan, boy. Jangankan digempur 90 menit, Indonesia digempur 350 tahun sama Belanda, ujung-ujungnya kita keluar sebagai pemenang. Serangan 90 menit nggak akan membuat Indonesia kalah. Yang membuat Indonesia kalah adalah serangan fajar orang yang bawa duit. Kalian ingat nggak waktu timnas U20 asuhan Indra Safri kalah 3-0 di Piala Asia kemarin? Mengkalah fisik mau ngelatih gimana? Nggak bisa lu latih. Teorinya itu dipatahkan oleh timnas U17 tadi malam. Lu lihat kualitas kita dong. Emang postur kita itu segitu.
Ya, kalau kita lihat di sini ya, rata tinggi Indonesia itu paling rendah nomor 2 bang, 173 cm. Sementara Korea Selatan nomor 2 tertinggi, rata-rata 180 cm. Nah, kalau kalian nonton tadi malam di menit 37 itu ya, pada saat Korea Selatan dapat sepak pojok, jelas ini. Coba kalian lihat di sini ya, pada saat berbaris, ini coba lihat. Pendek-pendek ini pemain timnas kita ini. Tengok pemain Korea Selatannya, tinggi-tinggi semua mereka. Tapi kenapa bisa Indonesia meredam Korea? Nggak bisa Korea Selatan memanfaatkan tinggi badan? Ya berarti karena instruksi pelatih. Artinya teori si Pandit itu terbukti nggak? Nggak terbukti teorinya. Orang kalau udah pemuja total football ya begitu. Yang penting main menyerang. Terdiam itu Pandit sekarang. Baiknya kita gimana sih biar nggak jadi Pandit yang kocak itu? Kan kita bukan dari pemain, bukan dari pelatih. Nah, ada saran dari Papa Greg buat kita? Atau jadi Pandit yang baik itu yang sebaiknya gimana gitu? Thank you Papa Greg. Karena hari itu juga aku nonton. Itu pada saat kita lawan Iran, right? 3 gol dari set piece. Orang itu bilang 3 gol itu dari set piece. Itu salah siapa? Bukan salah pelatih. Emang itu salah siapa kalau bukan salah pelatih? Gue bilang ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa Sofman, masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? So, kalau orang itu bilang itu bukan salah pelatih, berarti dia bohongin masyarakat. You lying to people. Itu aku nggak setuju. Kalau aku mau komentar sesuatu, kamu harus based on what you see. Fakta, apa yang ada. 3 gol set piece. Tim pelatih punya analis. Betul nggak? You know why you have analis? Biar belajar kemampuan lawan kamu sama kelemahan mereka. Zaman Sintayong, kamu tahu kenapa Indonesia hebat? Karena dia punya tim analis yang sangat baik. Makanya kalian bisa nonton and then lihat, aduh, kok Australia kayak biasa aja. Kok lawan Bahrain kita harus menang. Kamu ingat terakhir kita lawan Bahrain berapa 0? Sama Sintayong, Indonesia udah hampir menang. Dapat seri, right? Oke. You know why? Because dia punya tim analis yang bagus. So, ketika game kemarin lawan Iran, kamu tahu kamu hadapi tim yang punya pemain tinggi, mereka mungkin kekuatan mereka set piece. Terus pas game kita mainnya zone makin. Ya itu salah pelatih, jelas. So, kalau orang itu bilang itu bukan salah pelatih, berarti dia bohongin masyarakat. Masyarakat dengar apa yang dia bicara. Masyarakat ingin dapat opini dari dia. Kalau opini kamu begitu, you lying to people. Aku nggak setuju, karena aku juga nonton game yang sama. Netizen menang 1-0 lawan Korea. Piala Asia U17. Tuh komennya di atas. Jelek terlalu STY dan bermain bertahan, mending kalah tapi main nyerang. Lagi ini maksudnya apa sih? Kalau menang terlalu STY gitu, terus kalau kalah terlalu sapri. Ya nggak gitu dong. STY itu nama orang, bukan kata sifat. Kalau menang terus disebut STY, kalau kalah terus disebut Safri, wah berarti ya ente mengecilkan Coach Safri dong. Coach Safri juga bagus, cuma memang pola latihan dan pola mainnya beda-beda. Mau pelatih sehebat apapun juga kalau hasil akhirnya menang, dia tetap akan bawa pulang hasilnya.